Anak 10 tahun sudah berhubungan intim. Wah, gawat. Yuk kita lihat nih. Mereka sudah janjian loh katanya dari Instagram. Nah, kemudian ditanya, kamu di situ sama siapa saja? Nah, nyeletuk lah ini anak. Di situ berempat kok, sama ada 2 teman laki-laki yang lain, sama satu temannya. Yang perempuan usia 10 tahun, pasien ini 10 tahun, temannya itu 11 tahun, temannya yang cewek, cowok-cowoknya usia 13 tahun. Si cowoknya minta saya begini, minta saya begitu, dan itu full semua adalah adegan dewasa. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang normal dan sesuatu yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Semoga episode kali ini juga memberikan keuntungan dalam sisi edukasi dan juga hal yang terjadi berikut ini supaya menjadi penjagaan kita bersama ya. Karena ini lumayan menegangkan sih episode ini ya. Seperti kita tahu bahwa banyak berita belakangan apalagi mengenai anak-anak Indonesia nih agak unik ya. Ada anak kecil memperkosa anak kecil. Ada anak kecil membunuh anak kecil. Nah, yang viral belakangan juga ada anak kecil umur 10 tahun sudah berhubungan badan. Sebuah konten viral dari seorang dokter objin lumayan mengagetkan para orang tua bahwa ada anak umur 10 tahun sudah berhubungan badan dengan anak kecil lain. Apakah 10 tahun ini sebuah standar baru atau jangan-jangan ada yang lebih muda lagi yang pernah ngelakuin, atau juga mungkin ini jadi sesuatu yang normalisasi di kalangan masyarakat atau gimana? Kita akan bertanya langsung sama pemilik konten tersebut yaitu Dr. Yulfa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa sampai ke sini dokter. Rumahnya jauh banget ya dok ya? Dekat-dekat ya. Dokter sehari-hari sudah dokter objin berapa tahun dok? Saya sudah 3 tahun. 3 tahun ini ya. Alhamdulillah. Dan kita langsung to the point ke konten dokter yang cukup viral nih. Itu diposting kapan ya? Ada sekitar minggu? 1 bulan yang lalu apa dia? Udah sebulan itu orang? Iya, sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu kalau saya nggak salah. 2-3 minggu yang lalu ya. Oh, kita aja yang baru terpapar belakangan kalau gitu ya. Agak menegangkan sih konten tersebut bahwa memberitakan ada anak umur 10 tahun sudah berhubungan badan. Itu gimana kronologisnya dong? Kalau menegangkan memang Mas Ari ya, setiap hari itu memang saya berangkat ke tempat kerja itu selalu menegangkan semua cerita-ceritanya. Selalu ada cerita-cerita yang membagongkan ya. Loh, kan itu objin kok menegangkan? Oh karena banyak sekali, ini kan objin kan menangani kandungan, kebidanan, kehamilan. Tapi selalu dibalik cerita-cerita tersebut selalu ada cerita-cerita dan dramanya yang sepertinya tidak pernah kita sangka akan terjadi di masa saat ini. Salah satunya yaitu anak-anak usia 10 tahun, gadis cantik sekali dibawa sama tantenya, itu dibawa awalnya hanya untuk mau periksa ya. Jadi sebelumnya itu dia sudah pernah nginep di rumah temennya katanya. Kemudian karena memang situasi rumah saat itu sedang lowong, jadi mungkin orang tua sibuk dan segala macam. Jadi dia pergi ke rumah temennya, tapi temennya laki-laki? Cewek ya. Dan temennya ini hanya dikenal dari sosial media baru 2 mingguan katanya. Iya terus apa sosial medianya nyebut? TikTok? DM IG Instagram. DM IG. Ya, jadi anak-anak kita sekarang kayaknya sudah terpapar semua dengan sosial media seperti Instagram, TikTok dan macam-macam. 10 tahun itu kan kelas berapa ya? 3 kali ya? Kelas 3. Kelas 3. Jadi itu abis nginep di rumah temennya, kemudian baru mungkin ngeh ya orang tuanya nih, kamu nginep sama siapa, di rumah siapa dan segala macam. Emang orang tuanya tahu, kenal temen ini meskipun cuma baru 2 minggu ya. Tapi saya sudah baru ditanya, abis ngapain di sana dan segala macam. Nah inilah mungkin anak-anak tidak prepare dengan pertanyaan tersebut, jadi sangat mencurigakan, suspicious, jadi dibawa ke dokter kandungan. Takutnya ada apa-apa. Nah di situ. Itu yang nanya orang tuanya? Orang tuanya yang tanya. Itu kok datang sama tantenya? Iya, karena takut mungkin ya, takut nanti mungkin omongan yang ke orang tuanya itu tidak sama dengan yang disampaikan di dokternya, dan orang tuanya kayaknya takut untuk mendapatkan cerita yang sesungguhnya. Kasihan. Mungkin waktu ditanya udah suspicious nih, udah curiga nih, pasti ada sesuatu nih karena menyembunyikan apa dan segala macam. Akhirnya dibawa oleh tantenya ke dokter kandungan untuk siapa tahu bisa cerita lebih detail apa yang sudah dilakukan di rumah temennya. Disitulah baru berceritalah anak. Gimana tuh ceritanya? Itu tantenya pun datang menceritakan ini anak baru selesai nginep di rumah temannya dokter. Cuman saya curiga karena anak ini katanya menginap di rumah temannya itu. Di rumah temannya itu pun juga lagi tidak ada orang tuanya. Tapi cewek kan? Cewek. Kemudian ditanya
kamu di situ sama siapa saja. Nah, nyeletuklah ini anak. Di situ berempat kok. Nggak cuma berdua sama teman ceweknya. Di situ berempat. Oh, sama siapa saja? Baru kaget lah orang tuanya. Sama siapa aja di situ? Sama ada 2 teman laki-laki yang lain, sama 1 temannya yang cewek itu, yang perempuan itu. Yang perempuan usia 10 tahun, pasien ini 10 tahun, temannya itu 11 tahun, temannya yang cewek, cowok-cowoknya usia 13 tahun. Disitulah mereka ketemu di malam minggu ceritanya. Di situ. Astagfirullah, ngilu banget. Makanya tahu dari mana anak-anak ini ya? Mereka sudah janjian loh katanya dari Instagram. Iya, masa umur 10 tahun udah tahu pacaran? Kayaknya saya juga nggak ngerti itu ya. Maksudnya kayaknya semua orang juga udah pada tahu nih sekarang Mas Ari, karena memang gampang sekali kita akses sosmed ya. Sosmed yang seperti itu. Jangankan sosmed ya, maksudnya iklan-iklan kita aja kan pasti ada arah-arah romansa dan macam-macam seperti itu kan pasti. Jadi jatuhnya sebenarnya ini double date gitu. Double date. Dia mengatakan itu ya pacaran berdua. Gitu di situ, ya, di dua rumah pasang. Dua pasang. Jadi nggak berduaan sih emang. Enggak berempat, tapi dia menceritakan di satu ruangan ada yang ini, satu ruangan dia sama sendirian lagi gitu. Berdua. Oh, jadi beda ruangan? Beda ruangan. Tapi di satu rumah itu. Ya, bapak-bapak yang nontonnya punya anak cewek, aku ngilu. Enggak cuma anak cewek loh Mas Ari ya, jadi anak cowok juga. Benar. Itu keluarga cewek yang temannya kok boleh ya ada cowok datang gitu, apa? Itu juga makanya anak si pasien ini kan memang minta izin sama orang tuanya ya, mungkin karena di rumah lagi kredit, lagi banyak acara katanya pada waktu itu kalau saya nggak, jadi nginep di rumah temennya yang cewek itu. Rumah temennya si cewek ini lagi nggak ada orang tua. Nah, datanglah yang 2 laki-laki itu kayak sudah janjian sebelumnya dari sosmed, ya pacaran di situ. Aduh, sosmed juga lagi mereka. Sosmed, mereka chat-chatan dan segala macam. Astaga. Nah terus ceritanya gimana kok sampai yakin dia melakukan itu tuh, ngomong gimana? Oh, itu juga dengan saya pisahkan tuh anak itu dengan tantenya kan. Ya, karena kita harus pendekatan supaya jujur itu anak. Jadi dengan betul-betul tidak ada tekanan. Tantenya nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Iya, karena memang untuk kejujuran. Untuk kejujuran, tapi kita taruh di satu ruangan yang dia bisa mendengar isi percakapan tersebut. Nah, cuman anak itu nggak tahu kalau percakapannya bisa didengarkan oleh tantenya. Jadi kita dengan pendekatan emosional menjanjikan bahwa semuanya baik-baik saja dan saya hanya datang untuk untuk mendengarkan saja, dan kalau ada kerusakan kita bisa perbaiki ya. Kita sampaikan begitu saja, baru dia lugas bercerita apa yang terjadi. Dari romansanya, kemudian step-step dia melakukan hubungan itu seperti apa, itu full dia ceritakan dengan reaksi yang menyenangkan, Mas Ari. Oh, dia anak ini malah happy ngelakuin ini. Jadi yang aneh juga yang saya dapatkan itu beberapa yang komen di konten itu bilang itu adalah reaksi traumatis, tapi saya rasa juga ini mesti kita lihat lagi nih apakah itu adalah reaksi traumatis atau tidak, karena ketika dia menceritakan itu sangat secara struktur detail, kemudian itu dengan reaksi yang menyenangkan ke dalam memorinya dia, dan itu dia jadikan sebagai pengalaman yang indah. Itu takutnya bisa dilakukan lagi kalau, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang normal dan sesuatu yang menyenangkan. Itu yang kita takutkan. Anak umur 10 tahun loh, dia sudah menyukai kegiatan seksual tersebut. Secara detail, buka baju dulu, kemudian percakapan apa yang mereka lakukan, kontak fisik seperti apa yang dia lakukan. Si cowok nyuruh saya kayak gini, tante dokter, ngomongnya tante karena saya minta dia panggil tante. Si cowoknya minta saya begini, minta saya begitu, dan itu full semua adalah adegan dewasa yang. Dan si anak ini pun melakukan sesuatu juga ke cowoknya. Ya. Astagfirullahaladzim. Katanya diajarin, disuruh begini sama cowoknya, tante. Ngilu. Astagfirullah. Tapi itu bukan anak-anak ya? Jadi ceritanya tuh seperti cerita hubungan badan yang komplit. Itu bukan cuman asal yang anak jadi ceritanya, ceritanya seperti saya mendengarkan cerita orang dewasa profesional gitu. Makanya saya nggak tahu kenapa step by step itu dia sangat ceritakan dengan sangat detail dan ini buktikan bahwa anak-anak ini kan berarti sudah punya folder informasi hal seperti ini, udah ada infonya, udah masuk ke dalam, dan ini adalah udah di step mau experience kan.
Sudah paham. Berarti mereka udah terpapar konten-konten dewasa ini. Sudah paham dan sudah mengerti mana bagian yang enak, mana yang dia merasa jijik. Yang laki atau perempuan? Yang perempuan. Maksudnya yang kelihatan sudah profesional tuh? Yang perempuan, yang datang sama saya itu yang perempuan ya. Jadi dia bilang saya disuruh gini, disuruh ini sama ininya, tapi ya udah saya lakuin. Jadi gimana kamu ngerasain? Enak sih. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Aduh guys, bapak-bapak ini yang punya anak umur sekarang dari kecil lah ya gitu, punya anak cewek dijaga banget berarti ya. Apalagi sebenarnya bukan secara fisik aja berarti yang dijaga, berarti bagaimana mereka terpapar konten sosial media, berarti hati-hati juga dia. Kontak terhadap apa lingkungannya di luar, teman-teman mainnya itu pun juga harus kita tahu sebenarnya. Anaknya di rumah tapi di emannya kemana kan kita nggak tahu ya. Itu dia. Terus ketika dia menceritakan itu kemudian kontrol sama dokter ini, apakah karena ada masalah atau karena apa? Itu juga untuk waktu awal itu adalah untuk apakah mengetahui apakah sudah terjadi hubungan badan yang kita tahu sampai jauh sampai gitu ya. Sampai ya hubungan badan lah ya antara laki-laki dan perempuan, apakah selaput darah masih utuh atau tidak ya. Jadi tapi sebelum itu makanya kita dengar ceritanya dulu. Kemudian ketika saya periksa pun juga ya sinkron dengan apa yang dia katakan. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Berapa kali ketidak? Kita nggak bisa tentukan berapa kali atau tidak ya. Tapi yang dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan itu kita sudah tahu kalau memang ini hubungan, kita bisa tentukan ya kalau dari kedokteran itu adalah suka sama suka atau adalah paksaan. Dan dari robekan yang terlihat dari yang kita periksa pada waktu itu ya memang robekan suka sama suka. Astagfirullahaladzim. Tapi berapa kali melakukannya nggak cerita, tapi sudah ada. Wah ini ceritanya sih 1 kali pada waktu itu katanya dia. Tapi saya memang ya satu kali udah 2-3 kali, 1 kali sama 2-3 kali jadi sama aja gitu kesannya. Bagaimana reaksi tantenya ketika dengar itu? Ya istighfar aja, dari nangis istighfar, tapi ya udah aja saya mau nanti deh saya omongin sama keluarganya, dok, apa orang tuanya, dan ya ini harus kayaknya dibina ya. Akhirnya saya katakan memang kita harus bawa ini ke psikiater, ke psikolog, karena emang kalaupun itu adalah reaksi traumatis pada anak tersebut, ini juga nggak bisa dibiarkan begitu saja, karena emang harus ada pengetahuan dan juga kita ajarin yang lebih banyak kepada anak ini, nggak bisa kita stop di situ saja. Jadi ya orang tuanya bisa bilang apa selain menangis dan bersedih dan bertanya-tanya dan nggak bisa jadi ternganga sedih. Ya, pasti kan setiap orang tua kepengen anaknya jadi orang besar gitu ya, orang hebat, kemudian kepengen jadi orang yang ya tumbuh terjaga, di eman-eman, dijagain pendidikannya, disayang-sayang, ya pokoknya dipelihara banget gitu. Tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Direnggut sama sembarangan gitu kan, kayak nggak terima sih gitu ya. Emang saya rasa di sini banyak yang nonton kalau orang tua pasti langsung relate mikirin anaknya itu memang udah pasti relate gitu kan. Dan ini memang mengagetkan karena 10 tahun itu kan dia belum datang bulan ya? Belum. Kok bisa melakukan itu? Belum datang bulan? Kan begitu juga enggak perlu datang bulan pun juga saya juga dapat cerita, jangan tunggu umurnya 10 tahun, yang 4 bulan saja juga sudah dibegitukan oleh kakek kandungnya. Astagfirullahaladzim. Ada pula cerita begitu. Gimana ceritanya tuh, dok? Jadi sejak kasus itu banyak sekali yang curhat ya. Saya rasa juga kasihan juga ini orang tua di luar sana, ibu-ibu di luar sana, mereka tidak punya wadah yang cukup untuk menceritakan atau belajar parenting yang bagus ya. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan. Ada pula cerita anak usia 4 bulan yang sudah dikerjain oleh kakek kandungnya. Ya, dikerjain maksudnya ya digunakan 4 gitu. bulan? Dengan harapan dia mau pergi kerja baik-baik, pergi ke kantornya, dititip ke kakeknya, percaya baik-baik karena ini kakek kandungnya. Ayah kandung dari suaminya, dititipin anak gadisnya, anak pertamanya. Pulang-pulang dia dapatkan
Didapati gimana? Infeksi, keputihan, kok jadi kayak luka-luka terus di bagian bawahnya. Anaknya nangis ya? Anaknya nangis setiap kencing juga jadi sakit. Astagfirullah. Jadi nangis-nangisan terus. Ketika dicek, dia bawa, tapi ibu ini pinter. Akhirnya dia bawa ke bidan dan ke dokter. Dia kata bidan, kata dia gitu. Karena ini bukan pasien saya ya. Jadi dia ceritakan, kata bidan, dokter, sama ada dokter umum saya periksa itu sudah masuk sekitar 2-3 jari dokter. Ukuran seperti itu, kata dia. Tapi saya nggak bisa sampai ribut tuh keluarga. Cuman ya udah kejadian. Udah rusak. 4 bulan loh ya. Masih belum empasi itu anak, masih ASI full. Apa sih yang ada di pikiran Bapak? Aduh Pak, aduh saya jadi nggak berani ngomong. Allah jaga anak kita nih. Ya Allah, ya Rabbi. Itu bagaimana pertolongannya dok? Kalau 4 bulan diapain ya? 4 bulan ya memang saya waktu itu kasih tahu ke ibunya, bawa ke dokter segera. Dia bilang sih sekarang anaknya itu usianya sudah 2 tahun apa 3 tahun gitu ya. Jadi tetap saya bawa dokter. Akhirnya saya tawarin juga, datang ke saya deh. Kalau ada yang kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Gitu, dan masih bisa ditolong. Tapi ya itulah kita harus lihat dulu ya pasiennya. Mudah-mudahan baik-baik saja gitu. Tapi dia bilang sih oke sih sekarang. Ini berarti kenyataannya guys yang sebenarnya terjadi ya. Yang banyak mikirin mengenai pembangunan sesuatu yang ini apa namanya gedung fisik ya, yang sifatnya fisik. Rapuh banget di dalam nih, Pak. Ya, anak-anak kita nih, aduh, ada juga kebijakan alat kontrasepsi boleh anak-anak remaja nih. Itu apa? Aduh, ini sesuatu yang ya perlu kita pikirkan bersama ya. Semoga kedepannya, apalagi kita punya anak-anak nih, masa depannya tinggal punya mereka nih. Kalau generasinya kayak gini ya perlu. Boleh juga kalau kita pusing sekarang nih. Nah, kembali kepada anak tadi yang 10 tahun itu sebenarnya memeriksakan hanya untuk ngecek udah begituan atau belum, gitu aja. Iya, istilahnya udah jebol apa enggak sih dok? Gitu. Begitu aja sebenarnya. Gitu aja sebenarnya. Ya. Akhirnya udah. Ini berarti kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan berarti sebenarnya. Ya dibiarkan saja. Bukan mungkin karena ada sakit apa, penyakit atau gimana, apa hamil apa enggak. Cuma ngecek aja. Ngecek saja waktu itu. Karena mungkin anak ini ceritanya itu tadi tidak meyakinkan, kemudian dia nyeletuk ternyata di situ ada 2 orang cowok yang lain ada di rumah itu, jadi akhirnya dibawa dan dipastikan. Tapi kan sebenarnya tugas kita itu juga tidak hanya memastikan udah jebol apa enggak sih ini gitu kan bagian situ, tapi mental anak itu seperti apa nantinya. Karena itu lagi tadi yang shocking things yang kita dapati di akhir, karena dia menceritakan itu dengan seperti pengalaman yang pleasure experiences gitu. Jadi ini kan PR yang panjang buat kita. Kalau misalnya selaput darah dan macam-macam belum haid, mudah-mudahan ya Allah membantu kita, itu kan masih bisa akan baik gitu, dan anak itu masih kita tetap jaga dan asal aibnya ditutup dan macam-macam. Tapi kalau misalnya dia sudah dari kecil terpapar seperti itu, dia sudah menyenangkan, menganggap itu adalah sesuatu yang menyenangkan, menganggap itu adalah sesuatu yang lumrah, who knows, lusa dia akan melakukan itu lagi. Dia tetap akan DM teman-temannya lagi. Kemudian dia menceritakan itu kepada teman-temannya dan menginspire teman-teman yang lain untuk melakukan itu. We never knows. Karena itu anak itu juga anak cantik, anak baik, berhijab dan berasal dari keluarga yang baik-baik. Bukan yang kita lihat, kan kita bisa lihat ya hygiene dari pasien perempuan itu apa dia berasal dari keluarga yang menengah ke bawah atau menengah biasa atau yang dari high class dan sebagainya. Itu anak sangat baik-baik sekali. Tutur katanya juga lembut dan segala macam, tapi sayang terjadi seperti itu. Terlalu bebas atau terlalu memberikan kepercayaan yang bukan pada tempatnya ya waktu itu ya. Atau kita juga sebagai orang tua terlalu sibuk. Ya. Atau ya bisa jadi ya, itu banyak hal ya, jadi utang pengasuhan. Ini udah sampai nggak tahu mau ngomong apa. Saya sampai sini sambil mikir juga nih. Kita mikir anak saya pernah nginep atau enggak. Yang pada nonton pasti gitu. Anak gue pernah nginep gak? Anak gue pernah nginep apa siapa? Terus gue tanyain lagi gitu. Dokter bawa Parno ke sini nih. Ya, lebih bagus gitu. Jadi kita lebih aware kan Mas Ari. Benar. Daripada kita membiarkan itu kan ini. Gak apa-apa deh ya. Anakku sayang, dibilang anak rumahan, anak cewek, nggak apa-apa kok, bagus juga. Nah, itu kan ketika keluarga kemudian menanyakan itu ya, gitu. Kemudian anak ini juga dengan santai melakukan itu kan. Saya pernah dapat juga pembicaraan juga bahwa salah satu yang membuat
anak-anak LGBT dalam usia dini ketika dia ya anak kecil dipelihara oleh pasangan gay ya, boleh dibilang gitu ya. Gedenya dia juga gay juga karena pengalaman pertamanya adalah itu gitu. Dan experience itu membuat dia, ya itu yang dia tahu bahwa itu yang dianggap normal. Pleasure-nya di situ gitu. Pertama kali pengalaman kesenangannya di situ dan udah jadi satu kebutuhan jadinya untuk ngelakuin itu. Apakah anak ini juga akan bisa akan bisa begitu juga nggak sih dok? Tentu saja, tetap ada kemungkinan yang seperti itu Mas Ari. Karena ketika pun pada waktu itu saya sudah arahkan ya, kita lakukan treatment dan juga konseling pada saat itu. Jadi agak panjang saya bicara sama anak itu bahwa ini adalah sesuatu yang memalukan, ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Kamu harusnya tunggu sampai usia segini, gini, karena resikonya tidak hanya di resiko sosial, tapi kan kita ada dealing dengan kanker leher rahim ketika ada kontak seksual yang terlalu dini dan macam-macam banyak sekali yang perlu kita pikirkan. Tapi dan kemudian saya cross check kembali pada anak itu gimana, kira-kira masih mau melakukan itu atau dia masih senyum. Jadi dia tidak menganggap, mungkin saya nggak ngerti ya karena usianya masih 10 tahun jadi belum bisa masuk, kita punya informasi yang terlalu detail sama dia, jadi dia pun masih menganggap itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya belum jadi sebuah masalah. Bukan masalah untuk dia. Lebih ke banyak menyenangkannya dibanding masalahnya. Iya, jadi ketakutan itu nggak ada. Saya melihat itu sebagai tidak takut dia untuk melakukan hal tersebut. Makanya saya bilang ini adalah PR yang panjang. Apalagi nggak takut ya? Apalagi nggak takut. Apalagi mau diarahkan ke dosa juga masih belum paham. Udah masih. Bisa. Kalau yang udah berumur kan atau juga dewasa udah mikir bahwa akan ada penyakit, akan ada resiko nanti kalau jika tiba-tiba malah punya anak di usia dini gitu kan. Dia nggak paham ya seperti belum itu. Belum sampai sama. Makanya kita butuh psikolog anak, psikiater anak untuk apa sih pendekatan yang paling tepat untuk anak usia seperti ini. Keluarganya juga harus dipanggil. Parenting seperti apa yang nanti diarahkan untuk anak-anak yang seperti ini yang sudah terlanjur terjadi kerusakan yang seperti. Dan saya rasa ini adalah tip of iceberg ya, cuman satu kejadian itu yang muncul, sementara banyak sekali kejadian-kejadian yang terdetek ya sebenarnya. Yang kedetek itu yang ini doang, yang lainnya enggak. Banyak juga orang tua yang cuek di luaran seperti ini kan gitu. Nah, jikapun anak ini akhirnya misalnya pun ngerasa ini sebuah kenikmatan, ini kan udah kayak kalau misalnya kayak orang apa namanya ngedapetin nikmatnya narkoba gitu, kemudian dia jadi pecandu narkoba kan, kemudian bisa menghalalkan cara apapun untuk bisa dapet tuh narkoba itu karena udah dapat nikmatnya dia gitu kan. Nah, jikapun anak ini akhirnya merasakan hal seperti itu, kemudian mau dikasih pemageran seperti apa, kalau dia bisa pakai segala cara. Iya dong. betul. Jadi psikolog juga belum tentu bisa selesai. Belum tentu selesai. Pendekatan agama saja mungkin juga belum tentu juga bisa selesai juga. Iya, jadi emang kita makanya PR-nya panjang banget ini seperti ini. Bukan cuma masalah selaput darah yang sudah bocor, enggak. Tapi ini mental anak ini nanti menangani kasus seperti ini seperti apa, pola pikirnya nanti seperti apa, orientasi seksualnya nanti seperti apa. Ini siapa yang paling bertanggung jawab kalau gini, dok? Kira-kira siapa Mas Ari? Kalau menurut dokternya saya nggak berani ngomong sih. Saya juga nanti arahnya menyalahkan kita ini semua adalah orang tua ya. Jadi banyak kalau yang di TikTok sih ngatakin orang tuanya nih perlu disalahin apa dan segala macam. Tapi kita juga orang tua. Kita juga orang tua. Iya, ternyata kita kan punya keluar itu ya risikonya. Tapi ya mungkin memang ya perlu penjagaan kali sesama orang tua kali ya kepada mau nyalahin pemerintah juga sebenarnya ada celahnya juga. Banyak celah sih sebenarnya. Iya kan? Ini kesalahan bersama juga sebenarnya. Pembiaran yang terlalu lama ya atau jadi gini ya contohnya ya, sekarang kan dulu kan kita memang banyak lomba fashion show dan macam-macam ya, itu anak-anak usia dini dan segala macam. Saya paling nggak suka itu sebenarnya. Karena kenapa? Itu salah satu edukasi mempertontonkan diri sejak dini. Padahal dari agama kita kan harusnya tanamkan budaya malu pada anak itu. Jadi sebenarnya itu pun juga. Yang disalahkan siapa? Benar. Ya contoh gini, kalau di dunia media misalnya kan tayangan-tayangan anak-anak itu kan kayak princess, kayak apa gitu. Ya bawa-bawa ya idealnya seperti ini loh. Bajunya begitu. Ya, yang seru tuh jadi wanita tuh seperti itu. Pergaulannya begini. Beauty standarnya beda. Beauty standarnya
normnya diatur oleh media Iya, gitu. betul. Nah, ya mungkin ya udah mulai memilih tayangan-tayangan pada anak. Mungkin salah satu penjagaannya mungkin ya ini kali ya, paparan sosial handphone media, ya, sosial media. Ya walaupun begitu juga udah dicoba, kalau mereka mencari segala macam cara akan ketemu juga sih jalannya. Tapi minimal kan at least we try gitu kan. Tapi itu bahaya juga ya kalau mereka mendapatkan jawaban dari orang yang tidak jelas ya. Lebih bagus dia bertanya tapi bertanya pada orang tuanya. Jadi memang kelekatan kepada orang tua itu penting sebenarnya. Jadi setiap pertanyaan itu nanya aja deh, Pak, Mah, Om, Tante atau gurunya gitu. Tapi yang bahaya adalah ketika mereka punya pertanyaan tentang seksual atau apapun tuh dan mereka mencarinya di internet yang sumbernya kita nggak tahu. Dan proses pikir mereka kan masih panjang ya. Kan kita masih belum bisa pastikan mereka bisa mikirnya ke wild atau severe aja atau masih bagus. Ya kita kan nggak tahu. Lebih bagus tuh kedekatan dengan mungkin orang tua saja sih. Tapi kalau umur 10 tahun itu mungkin hamil nggak ngelakuin itu? Selama dia belum menstruasi. Berarti tidak. Tidak. Tapi mungkin nggak gara-gara melakukan ini menstruasi jadi lebih dini? Oh iya, ada penelitiannya itu. Jadi paparan terhadap sosial media itu mempercepat umur menarke pada anak-anak. Nah, ada penelitiannya. Jadi saya juga saya baca dengar ini ya diskusi ya bahwa semenjak adanya smartphone dan kemudian akses internet. Datang bulan dan akil balik mimpi basahnya anak-anak itu jadi lebih cepat gitu ya. Itu salah satu penelitian saya waktu sekolah itu juga bahwa gitu ya. Iya. Jadi mungkin karena ngelihat tayangan-tayangan nggak usah tayangan dewasa tapi misalnya tayangan film aja yang biasa atau juga sinetron mengenai cinta-cintaan itu bisa mengarahkan sangat relate. Dengan betul yang Mas Ari bilang tidak perlu dia harus menonton film yang sifatnya vulgar atau ada seksualnya di situ tapi dia dengan budaya begadang saja ya dia dengan sosmed dan segala macam itu sudah bisa menggeser irama hormon dari anak-anak kita. Oh gitu. Ya. Jadi anak-anak yang dikatakan waktu tidurnya kurang karena misalnya banyak begadang main handphone dan segala macam entah itu kontennya adalah seksual atau tidak itu jadi bisanya menggeser haidnya jadi lebih cepat dan akil baliknya jadi lebih cepat. Harus ada ini memang ya ibaratnya screen time yang jelas ya. Iya. Betul yang kita diajarkan bahwa harusnya tidur jam 9-nya tidur. 9 ya. Bangun nanti jam 3 sholat tahajud. Itu yang paling benar diajarin. Aduh. Jangan sampai dia ngeliat kita nih orang tuanya yang pulangnya malam, kemudian bapak boleh pulang malam gitu ya. Waduh, ini juga jadi koreksi ya. Jadi ini kita kebetulan juga bukan bertanya sama psikolog teman-teman, ini sama dokter langsung. Yang ibaratnya ini adalah hasil dari konten-konten kita sebelumnya. Anak ini begini, anak ini begini. Sekarang beliau nih langsung ketemu dengan hasil-hasil yang udah menjadi konten kita beberapa tahun belakangan gitu kan. Ini bukan mengenai penyakit kelamin juga, bukan mengenai penyakit kandungan juga. Ini sesuatu yang sebenarnya tapi nggak ada penyakit ya anak itu ya. Alhamdulillah nggak ada, cuma memang terlalu awal aja gitu ya, terlalu dini aja. Terus ada kisah tragis apa aja dok yang? Oh banyak yang tadi yang saya bilang tadi. Makanya setiap berangkat kantor tuh udah doa aja dikencengin nih kira-kira nanti dapat kasus zong apa lagi nih. Tadi yang 10 tahun, kemudian ada yang 4 bulan juga sudah dengan kakeknya gitu kan. Kemudian ada juga yang menceritakan pun orang tua yang punya toddler ya, usia 5 tahun anak perempuan, kakaknya itu kakak kandungnya usia 6 tahun itu juga berhubungan badan. Kakak kandung sama adik kandung loh. Toddlernya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun, kakaknya 6 tahun. Jaraknya dekat. Dan dia mendapati mereka berdua itu saya lagi pulang kerja dan mendapati anak-anak saya sedang berhubungan badan. Ih, ya Allah, dari mana sih itu anak-anak, ampun dah. dan dia datang ke saya tuh bertanya, ini saya mesti apakan dokter? Karena ini dua-duanya anak kandung saya. Iya. Saya tidak bisa. Ini lebih parah dok daripada tadi dok. Umur 5-6 tahun kandung lagi. Itu. Makanya. Aduh ngilu. Jadi iya di usia mereka ini kan usia pengen tahu iya, tapi mereka melakukan itu. Saya ibaratnya 6 tahun itu ereksi aja enggak gitu loh ya. Iya. Tapi ya mereka adegan itu mereka lakukan. Apa mereka ngeliat orang tuanya nggak? Saya tanyakan begitu, apakah ada proses, apakah pernah? Saya sih nggak tahu dokter, karena kita emang tidur di ruangan yang terpisah. Nah, jadi mungkin mereka memang parentingnya terpisah, tapi nggak tahu mungkin nanti dia mungkin ngelihat dari yang lain dan segala macam. Mungkin dia ketika dikerja orang tuanya tuh
dia diliatin apa-apa dan segala macam sama mungkin neninya dan segala macam. Akhirnya kan kejadian. Gitu. Ya ini kan ujung-ujungnya kan mereka dapat informasi ya. Padahal nggak sekamar ya. Nah itu anak. Aduh, terus. Nah itu gimana tuh pusingnya Mas Ari? Dua-duanya. Pusing ini mah pusing. Ini pusing semua. Jadi ini tadi eskalasinya tuh dari 10 tahun bukannya makin naik. 5-6 tahun, 4 bulan. Waduh, kandung lagi kan. Itu kandung juga sama kakak juga kayak kandung kan? Kandung. Bapak dari bapaknya. Kerennya kita ya. Keren bobroknya. Ya keren bobroknya gitu ya. Maksudnya nih apa namanya eskalasinya tuh bukan kaleng-kaleng gitu ya. Main-main. Siapa lagi dok yang ngilu lagi dok? Itu kemudian ada lagi yang kalau sama ponakan sama pamannya udah sering kita temui ya, maksudnya itu juga diceritakan juga karena si anak ini usia 4 tahun juga dia ceritakan dan orang tuanya tahu ketika anak ini menceritakan ke teman-teman yang lain, aku begini loh sama omku. Gitu. Yang 4 tahun itu ceweknya? 4 tahun itu ceweknya anak kecil ini, gitu kan sama omnya. Orang tua punya peran besar di sini ya. Dan komunikasi sama anak memang penting ya. Jadi itu nomor 1 kayaknya ya Mas Ari ya. Kalau kejadian gini kemudian anak itu sampai nggak cerita kan juga bahaya juga gitu. Bahaya kemudian juga. Berlarut gitu. Sangat kan. Bahaya. Entah copingnya nanti seperti apa, entah dia menahan diri saja, entah dia nanti jadi mental juga itu. Ya, entah apakah nanti dia akan jadi pelaku di kemudian hari karena menganggap itu adalah sesuatu yang normal. Kita nggak pernah tahu nanti impactnya seperti apa, adverse outcome-nya seperti apa. Gitu. Aduh, kok makin kesini makin ngilu sih dong malah. Aduh, ya ini makin ngilu ya. Makin aneh-aneh lah. Terus apa lagi dok? Apalagi ceritanya ya. Ada yang kalau yang ya ini kan yang seksual ya, ibaratnya yang seksual ini sesuatu yang nggak normal itu. Ini bukan dari penyakit tapi melainkan dari sosial kan ini kan. Ya, jadi dari sosial dari hubungan antara orang tua dan anak, lingkungan segala macam yang kemudian berimbas impactnya kepada objin tadi baru dia terpapar seperti ini. Oke, kalau yang urusannya memang di objin gitu. Saya lihat tuh katanya ada bayi yang jantungnya berhenti gitu. Oh itu mah banyak banget itu kasusnya juga ya Mas ya, maksudnya. Tapi ya namanya gini, ada orang yang emang mau persalinan normal, ada yang mau sesar misalnya. Tapi yang normal ini pun juga kita nggak bisa nggak bisa guarantee itu akan terjadi baik-baik saja. Jeleknya, maksudnya kalau kita mau bilang ya namanya ajal berhentinya detak jantung kita kan kapan aja bisa gitu. Jadi dokter kandungan juga tidak bisa menentukan maksudnya ini akan bisa lahir normal dengan baik-baik saja atau nanti di ujung-ujungnya akan emergensi nanti harus operasi dan segala macam. Itu memang banyak sih kejadiannya seperti itu. Istilahnya stillbirth. Tapi meninggal gitu. Meninggal ya. Waduh. Jadi ibaratnya kalau sekarang ya udah tinggal urusan Allah ya. Urusan Allah. Jadi objin itu sebenarnya hanya memastikan kondisinya itu proper ketika lahir ya. Iya, betul. Ini bisa kita coba. Bahasanya bukan percobaan, partus percobaan. Kita bisa coba normal atau kita mau lakukan operasi sesar misalnya ya. Itu bahasanya pun kita bilangnya coba karena selama percobaan itu kita tetap observasi, kalau emang tidak memungkinkan baru kita lanjut ke sesar misalnya kan. Nah, ketika dalam masa percobaan tersebut banyak sekali yang bisa terjadi. Bisa infeksi, bayinya bisa nggak bagus, kemudian ngeden ibunya nggak bagus. Itu kan semua faktor yang kita nggak bisa kontrol. Ini yang halal aja hati-hati banget. Ini yang halal ya, halal hati-hati banget dari di dalam hati-hati diarahin, kemudian dibuat dijaga sebaik mungkin untuk bisa lahir dengan baik gitu ya. Ini dihati-hatiin banget dan udah lahir, capek-capek pas lahir berapa bulan digituin orang. Mana nggak marah coba? Aduh. Iya ya Allah. Aduh, berapa tahun baru nyobain sebentar udah ada yang nakal gitu ya. Ada aneh-aneh aja. Aduh, nih emang iblis ini emang pinter banget masuknya orang dewasanya kena, anaknya juga kena. Kita kembali kepada hubungan terlalu dini nih dok ya. Misalnya anak-anak ini kemudian melakukan dan kemudian hamil. Ketika yang halal dan dewasa aja prosesnya ya harus benar-benar ibaratnya kayak hati-hati itu ya.
Nah, kalau di seusia dini seperti mereka yang sebenarnya secara fisik belum siap, kemudian melakukan aborsi, mungkin nggak? Kalau di dunia kedokteran dan obgyn, apalagi kita ya di negara Islam, negara Indonesia ini memang semua kasus selama dia berdetak jantung bayi yang kita dapatnya dari USG itu tidak dibenarkan untuk melakukan aborsi. Tapi ada nggak? Ada, tapi ada undang-undang mengatur itu. Salah satunya yang diperbolehkan adalah jika kasus pemerkosaan. Tapi pemerkosaan kalau ini suka sama suka kan kita nggak bisa. Iya. Gitu. Lagi pula pemerkosaan kalau ini udah nyawa beda lagi ceritanya, malah bunuh gitu. Udah dosa perkosa, kuasa bunuh juga gitu. Jadi pilihannya pasti harus terima, jalani saja ke depan. Kan banyak yang ambil jalan pintas itu aborsi ada yang melayani jasa itu kan banyak nih. Gitu kan. Banyak. Ada yang melayani. Itu juga lagi kita beresin banget itu ya, karena oknumnya banyak gitu yang melakukan. Itu bukan dunia resmi kedokteran. Apa resmi? Kalau di kedokteran jelas menentang keras semua tindakan aborsi. Jelas, kecuali dengan ada tadi yang di pemerkosaan ataupun misalnya ibunya menderita penyakit-penyakit yang sifatnya sangat mematikan ketika dia hamil. Itu bisa kita lakukan aborsi. Terpaksa lah. Terpaksa sekali. Dan itu banyak kasusnya juga. Misalnya penyakit jantung yang berat, kemudian dia hamil, itu kehamilannya memperberat kondisinya, dia harus terminasi atau kita harus abortuskan, gugurkan kandungannya. Itu bisa. Tapi kalau selain itu tidak ada tempat untuk kita lakukan aborsi, usia kehamilan berapapun. Makanya kita juga beresin nih praktek-praktek ilegal yang di luar sana itu harusnya nggak boleh sama sekali. Gitu. Oh, itu udah kayak bandar razia, narkoba ya. Sembunyi-sembunyi gitu, kemudian melakukan mereka bayarnya mahal lagi. Abis itu infeksi lagi kan banyak datang ke rumah sakit tuh. Sisa-sisa aborsi ilegal itu kan jadi datangnya apa kita. Sih aborsi yang nggak sempurna kemudian menyisakan darah. Oh iya, bisa sakit apa? Kayak cancer bisa nggak? Satu, cancer bisa. Tapi yang paling cepat pembunuh yang paling cepat adalah perdarahan. Kalau misalnya aborsinya nggak bersih, abortus septik namanya. Jadi infeksi ada, kalau tidak sesuai dengan standar medis, infeksi bisa 2-3 hari aja udah off kok, nyetong, meninggal. Begitu. Perdarahan pada saat itu juga bisa meninggal pada saat itu juga. Nggak sampai 1 hari, 1 jam juga bisa meninggal di tempat. Maksudnya mau janinnya dia sendiri ikut meninggal juga. Tapi kalau untuk anak-anak yang belum waktunya seperti ini, belum siap, baru datang bulan langsung hamil karena ngelakuin ini, resikonya apa? Oh, banyak sekali. Satu, kalau di resiko pada ibunya itu emang pastinya kemungkinan besar dia akan operasi sesar ya. Kemudian resikonya bisa darah tinggi, penyakit-penyakit metabolik yang lain karena kan tidak tepat waktunya, belum tepat waktunya. Tentu saja. Kemudian resiko pada bayinya, satu resiko keguguran, resiko bayi kecil, kemudian ya kelainan mental dan macam-macam, kelainan genetik karena emang tidak belum waktunya gitu. Jadi emang banyak sekali. Bisa sampai dengan kematian ibu dan juga bayi. Gitu. Ya sebenarnya nggak mudah sih emang. Malah kita jangan sampai anak kita malah melewati masa-masa yang sulit seperti ini kan. Jangan sampai disentuh. Bener. Lagi pula ini belum waktunya gitu untuk dia ngelewatin masa ini. Dan anak-anak ini belum paham kalau akan seperti itu. Jadi ya bahwa ngelewatinnya akan seperti ini, baru nanti kapoknya berat, banyak sekali sebenarnya ya. Ya penyesalan biasanya kalau udah kejadian sih ya. Kalau kejadian baru pendaftaran namanya. Waduh, terima kasih dok waktunya ini membuka mata kita bahwa banyak PR sosial juga ternyata yang mesti kita perbaiki, banyak pendidikan dalam internal keluarga juga yang mesti kita perbaiki juga gitu ya. Kira-kira apa dok untuk para pemirsa kita nih, teman-teman yang nonton di channel ini, jagaannya seperti apa atau mengetahui perbedaan atau juga mungkin gejala-gejala ada yang beda di anak itu gimana? Gitu? Betul, pernah juga nih saya sampaikan, saya pun juga harus buka textbook lagi nih, karena ini bukan sesuatu yang kasus yang ringan yang kita temukan ini ya, gampang untuk kita selesaikan. Jadi emang banyak sekali yang perlu kita lakukan dan ini PR dari banyak pihak, baik itu kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak, kita sebagai adik, kita sebagai provider kesehatan. Mungkin juga pemerintah juga butuh ya, mungkin guru-guru juga butuh di lingkungan sekolah. Kalau memang tugas kita tuh berat untuk mendidik generasi kita ini, berat sekali kalau kita mau negara kita maju, karena generasi kita ini sudah acak adul sebenarnya ya. Baik dari nutrisi, baik dari mental, baik dari pendidikan yang mereka juga nggak jelas. Jadi emang
harus betul-betul punya PR ekstra kita sebagai orang tua di rumah untuk lebih lekat dan lebih dekat sama anak-anak kita. Kemudian untuk kasus seperti ini kan memang kasusnya seksual ya, jadi emang pendidikan seksual pada usia dini itu memang juga penting. Tapi harus hati-hati cara penyampaiannya. Nah, penyampaian ini pun juga disesuaikan dengan tahap dari mentalitas ataupun kecerdasan anak-anak ini. Misalnya kalau di bawah 3 tahun tuh kita harus ajarin pakai baju yang tertutup. Kalau keluar dari kamar mandi mestinya pakai handuk. Nggak boleh gampang ngeliatin badan ke orang lain. Bahkan ke bapaknya juga nggak boleh. Nggak boleh loh. Kan ini pengajaran ya, pengajaran. Kemudian kalau misalnya di atas 3 tahun, 5 tahun harus tetap ada budaya malu juga kepada orang lain. Dia harus pakai baju syar'i. Mendekati ke arah pubertas kita sudah kasih tahu ini fungsinya ini. Nanti kamu akan mengalami rasa suka kepada orang lain. Tapi kalau ketika kamu ada merasakan seperti itu, kamu harus cerita ke mama, cerita ke papa kalau ada keinginannya seperti itu. Harus diajarkan value-nya kamu sebagai anak laki-laki seperti ini. Gak boleh loh gini. Gak boleh loh terlalu gampang untuk menyukai orang lain. Itu juga harus diceritakan karena dia sudah paham tuh ada gejolak emosi. Kemudian kalau sudah selesai pubertas usia 14, 15, 18 kita harus jadi sebagai sahabat ya. Jadi harus tahu udah mulai tertarik sama siapa, suka sama siapa, ceritain dong sama mama sama papa, ajak dong ke rumah seperti apa gitu. Jadi harus dikasih tahu kalau memang kamu nggak tahan sekali, boleh, mama nikahkan saja, papa nikahkan saja, nggak apa-apa, kasih tahu gitu kan. Kalau di agama kita kan memang, kalau di negara memang diatur 19 tahun kalau saya tidak salah, kalau baru boleh menikah. Tapi agama kita kan akil balik sudah boleh sebenarnya. Tapi pendekatan-pendekatan itu harus kita tetap sampaikan kepada anak-anak kita supaya mereka dekat dan lekat. Jadi kalau mereka sudah mempercayai kita sebagai orang tua ya, jadinya apapun yang mereka lihat di luar sana, mereka pasti kan confirm kan ke orang tuanya, mah aku lihat ini loh tadi, pak aku lihat begini loh sama tadi. Itu kayaknya penting untuk anak-anak kita. Iya, komunikasi yang baik ya tentunya juga. Lekat. Jadikan dia sebagai saudara. Betul. Jadi ini sepertinya sinkron dengan konten-konten kita yang sebelumnya ya, connection before correction. Jadi teman-teman semuanya yang sekarang punya anak-anak gitu ya, jangan kebanyakan marahin lulu gitu. Apalagi nggak dikasih contoh. Bener. Iya kan, dia cuma disuruh nenek tapi emak bapaknya nggak nyontoin gitu ya. Kenapa kemarin kita juga menarik juga tuh, kemarin ada pembahasan kenapa anak-anak lebih dekat sama handphonenya dibanding sama orang tuanya gitu ya. Karena handphone itu kan fast response gitu kan. Orang tuanya slow respon gitu kan. Dia ngomong apa lagi sibuk nggak bisa gitu kan. Gadgetnya itu ngajak main mulu gitu kan. Betul. Orang tuanya nggak bisa diajak main gitu. Betul. Ya kemudian ya banyak hal gitu. Tapi kita nggak bisa salahkan juga ya Mas Ari, kan orang tua sibuk di luar kerja, cari duit buat dia. Jadi itu bagaimana cara memilah waktunya ya itu ya. Itu yang namanya pernikahan itu ibadah ya begitu ya. Betul. Aduh, ternyata makin belajar pakai banyak PR. Tidak semudah yang kita pikirkan. Karena ganjarannya besar teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa membina keluarga kita, menjaga dari hal yang kurang baik. Dan kalaupun ada kesalahan masa lalu kita bisa dimaafkan dan gak tertular buat anak-anak kita semuanya. Semoga generasi kedepannya akan lebih, kita punya generasi-generasi yang ininya high tech tapi ininya high touch. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya konten bersama Dr. Yulfa ini. Kalau ingin mendapatkan Dr. Yulfa langsung aja add IG-nya apa dok? Yulfa Amita SPOG. Kalau nggak salah. Saya juga lupa. TikTok? TikTok apa ya itu ya? Ada lah, coba searching aja dok. Ya begitulah pokoknya ya. Siapa tahu jadi penjagaan juga pengen tahu, pengen kepo segala macam. Monggo silakan dicek ke sosial media beliau. Sampai ketemu lagi guys. Monggo di-share sebanyak-banyaknya dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.